Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah Allahumma lakasumtu bukan doa berbuka? Sebab sejak kecil saya diajarkan demikian. Tapi ketika saya baca di medsos, dibaca, ada yang berkomentar itu bukan doa yang bagus. Ya, bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ya, tentang doa Allahumma lakasumtu. Ya, sebenarnya lebih tepatnya bukan doa yang tidak bagus ya. Yang namanya doa itu bagus dan baik. Ya, mungkin yang dimaksud oleh penanya apakah memang ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak? Mungkin seperti itu kiranya yang bertanya. Ya, untuk ucapan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu itu ada di dalam Sunan Abu Dawud. Ya, doanya dituliskan oleh Imam Abu Dawud. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Segitu aja doanya. Ya. Setelah itu di nomor berikutnya langsung di Sunan Abu Dawud juga ada doa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bunyinya zahabaz zama'u wa batallatil 'uruqu wa zabatal ajru insyaallah. Ya. Jadi dua-duanya ada di dalam Sunan Abu Dawud. Cuman yang jadi masalah Allahumma lakasumtu ini para ulama sedikit mempermasalahkan apakah hadis ini dhaif, ya, sehingga tidak bisa kita kaitkan dengan ucapan Nabi, ya, atau hadis ini sekurang-kurangnya hasan li ghairihi, hasan naik derajatnya karena ada sebab hadis-hadis yang lain sehingga boleh kita katakan ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan kita amalkan. Ini sebenarnya yang menjadi permasalahan di para ulama. Memang hadis Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu itu enggak dituliskan oleh Imam Abu Dawud siapa sahabat yang meriwayatkan. Dituliskan oleh beliau itu dari seseorang namanya Muaz bin Zuhra. Setelah diteliti Muaz bin Zuhra ini bukan sahabat, tapi dia seorang tabi'in. Tabi'in itu apa? Orang yang menyaksikan para sahabat Nabi SAW dan tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana mungkin orang yang gak jumpa dengan Nabi SAW mengatakan Rasul bersabda ketika berbuka puasa mengucapkan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Maka dari sini disebut dengan hadis mursal, hadis yang terputus jalur dari sahabatnya siapa. Jadi dari tabi'in langsung mengatakan Nabi bersabda demikian. Ya, sehingga di sini ada sebagian ulama yang mendhaifkan. Maka yang mendhaifkan dia tidak mengamalkan Allahumma lakasumtu, yang diamalkan zahabaz zama'u itu. Kenapa? Hadisnya bersambung dari sahabat Ibnu Umar. Ya. Cuman yang jadi masalah, boleh enggak kita baca doa itu? Walaupun itu bukan dari Nabi SAW. Yang pertama yang bisa saya katakan, hadis ini meskipun di Imam Abu Dawud itu hadis yang mursal karena nggak ada nama sahabatnya, tapi kalau dilihat jalur-jalur yang lain di kitab-kitab yang lain seperti kitab Tabrani, ya, kitab-kitab hadis yang lain itu ada yang menuliskan nama sahabatnya. Contoh misalkan Anas bin Malik. Kalau riwayat Anas bin Malik ditambahkan basmalah, Bismillahi Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada tambahan bismillahnya. Ya, ada lagi riwayat Ibnu Abbas, nggak pakai Allahumma, nggak pakai Bismillah, cuma langsung lakasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, maka bagaimana kiranya yang bisa kita lakukan? Kalau saya lebih berpendapat karena ini masalah doa, ya, maka sifatnya luas. Apalagi Nabi sampaikan seseorang yang sedang berpuasa doanya mustajab. Dan untuk doa kita itu nggak dituntut untuk satu redaksi khusus harus begini, ya. Tapi untuk kita katakan dinisbatkan kepada Nabi, maksudnya Nabi memang yang bersabda seperti ini. Nah di sini kita perlu menyikapinya berbeda. Tapi kalau untuk berdoa dengan doa seperti ini, saya lebih mengatakan sah-sah saja, ya. Bagaimana kalau gitu kita berbuka puasa? Caranya berarti ketika azan berkumandang, ya jangan juga buka sebelum azan berkumandang, belum waktunya gitu kan. Ya kemarin itu ada video itu lucu itu Pak, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar sudah berbuka. Ternyata
Ya, dibilang tes mic. Ternyata Allah bukan azan, tapi sedang tes mic kata gitu kan. Jadi ketika azan, ya, hendaklah mengambil makanan yang akan dia gunakan untuk berbuka dan ucapkan apa? Basmalah. Sesuai dengan riwayat Anas. Maka riwayat Anas itu dia mulai dengan basmalah. Kemudian setelah basmalah tambahkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dan tambahkan fataqabbal minni innaka antas samiul alim, karena secara arti sangat luar biasa bagusnya. Allahumma laka sumtu, ya Allah, hanya untukmu saja aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dan melalui rizkimu saja aku berbuka. Fataqabbal minni, dan mohon terimalah puasa ini yang aku jalani. Innaka antas samiul alim, mohon terimalah puasaku, mohon kabulkanlah doaku, sesungguhnya engkau as-samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini yang pertama. Yang kedua, baru dia makan. Kan tadi sudah basmalah, ya. Berbukanya dengan apa? Berbukanya dengan yang biasa berbuka Nabi SAW. Dan sekarang sudah begitu mudah berbuka dengan kurma. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW itu dengan rutobat. Rutobat itu kurma yang basah, kurma yang masih segar. Nah, kalau yang ini memang agak sulit di Indonesia. Tapi kata Anas bin Malik, kalau beliau nggak dapat, maka dia dengan tamarot, dengan kurma yang kering, kurma yang hitam, yang sudah matang itu, yang nggak terlalu basah, manis gitu, ya. Maka yang kedua berbuka dengan itu. Kalau nggak ditemukan apapun, maka berbuka dengan air putih. Nabi SAW begitu. Kalau kita berada di Mekah, disunahkan minum dengan air zam-zam. Ya. Adapun yang ketiga, setelah itu berarti kan kita sudah makan dan minum, baru baca doa yang riwayatnya Ibnu Umar. Karena sesuai zahabaz zamanu, artinya apa? Telah pergi dahaga. Ya, bagaimana kita membaca doa ini di awal padahal kita belum minum, ya kan? Baca doa ini setelah berbuka. Pas udah minum, udah makan 3 butir kurma atau 2 atau 1 butir atau seberapa terserah. Ya, kemudian membaca doa tadi sahabat zomahu wa batallatil uruq. Apa itu batallatil uruq? Dan urat-urat telah basah, jadi seger kita. Wa sabatal ajru, dan semoga pahala ditetapkan oleh Allah insyaallah jika dia menghendaki. Ini yang ketiga. Yang keempat, lanjutkan berbukanya. Makan apapun, tapi jangan lupa kan sedang azan, maka sambil menjawab azan. Ini kadang kita sering lupa, ya, fokusnya makan sambil ngobrol. Tahu sudah la ilaha illallah, ya kan? Ya, sambil menjawab azan. Jadi ketika sedang berbuka itu banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita dulang. Banyak sekali pahala-pahala yang kita bisa raih dengan amal-amal kecil tadi. Ya, yang keempat, ya, setelah jawab azan, kemudian membaca sholawat, kemudian meminta doa wasilah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Terus kita hendak sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib jangan lupa, karena kita baru saja habis makan, baca doa setelah makan. Ada doanya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ada juga doa yang saya rasa lebih bagus, ya. Hadis Nabi juga, kata Nabi SAW, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan sebuah makanan, kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa akhar. Bayangkan, cuma gara-gara makan seorang muslim bisa diampuni dosanya yang lampau. Yaitu apa? Membaca doa tadi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan aku rezeki dengan makanan ini, min ghairi haulin minni, yang aku dapatkan bukan karena jerih payahku, wala quwwah, bukan karena kekuatanku. Yang baca doa ini setelah makan, wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang lampau dan yang berikutnya. Ya, enak banget ya. Jadi seorang muslim, ya, habis makan baca doa, diampuni lagi dosanya. Udah kenyang, diampuni lagi dosanya.